Perjalanan ke hutan tiga mahasiswa dari Yogyakarta Raka, Andin, dan Yalu memutuskan untuk membuat dokumenter pendek tentang mitos Jawa untuk tugas akhir mereka. Mereka memilih cerita tentang Banaspati, makhluk astral yang konon bisa membakar siapapun yang melanggarnya. Menurut warga, ia tinggal di dalam hutan Wendi, hutan terlarang yang tak jauh dari desa terpencil bernama Karangjati. Warga desa memperingatkan mereka, terutama Bahwiryo, juru kunci hutan, yang dan sebut namanya sembarangan, dan yang dan menyalakan api. Di dalam hutan setelah maghrib, dia suka api. Tapi seperti kris yang sudah ditulis takdir, mereka menertawakannya. Memasuki hutan Wendi, mereka masuk ke hutan Menilani sore. Pepohonan tinggi dan sunyi menyambut mereka. Kamera di tangan Raka terus merekam. Yalu sibuk mencari spot menarik, sementara Andin mencatat narasi. Saat senya tiba, udara tiba-tiba menjadi berat. Suara burung dihilandu, mereka menembakkan sebuah batu besar berlumut dan ukiran kuno. Raka, tanpa berpikir, membaca tulisan itu keras-keras. Banaspati, panggonanmu mulio, oyo diganggu. Dalam sekejap, Andin berhenti. Suara ranting patah terdengar dari segala arah. Yalu tertawa gugup. Udah, yuk nyalain api unggun, gelap banget. Api dan teror dimulai ketika api menyala. Hawa hangat yang seharusnya menenangkan malah membuat suasana makin mencekam. Andin mulai merasakan gatal di tengkuknya. Raka melihat bayan dan merah oranye berkelebat di antara pohon. Lo lihat itu, katanya sambil menunjuk ke arah hutan. Tak ada yang menjawab, tapi api mulai bergetar, lalu membesar sendiri. Suaranya menderan, bukan seperti kayu terbakar, tapi seperti teriakan. Dari kegelapan, muncul mata merah membara. Buirnya tinggi, kulitnya legam seperti aran, tapi membara dari dalam. Api merayap di tubuhnya seperti ular. Banaspati. Pelarian mereka kabur dalam gelap, terpisah satu sama lain. Kamera Rakayatu dan merekam dari tanah, menunjukkan langkah kaki terbakar melintas perlahan. Andin berlari sampai kakinya berdarah, tapi suara bisikan panas menjarnya. Panasek, panas hatimu. Yalu tak sempat lari. Ia ditemukan esok harinya. Tubuhnya hangus, tapi rumput di sekitarnya masih hijau. Kembali ke desa Raka dan Andin ditemukan warga keesokan paginya, pingsan dekat batas hutan. Mereka tidak bisa berbicara selama seminggu. Kamera yang ditemukan hanya menampilkan rekaman buram, tapi pada satu titik, tampak jelas Widebanas Pati berjalan mendekat. Bahwiryo hanya bergumam, dia bukan marah karena kalian masuk, tapi karena kalian memanggil namanya dengan tak hormat, dan bawa api ke wilayahnya. Sejak hari itu, Raka tak bisa dekat dengan api. Andin meninggalkan dunia film dan menjadi pertapa di lereng di Merapi. Dan di hutan Wenggi, api masih berkedip di malam hari, seolah menunggu siapa lagi yang berani datang.